Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kita di Ramadan Karim. Pada segmen yang pertama, kita membicarakan dua hal keutamaan daripada sholat sunnah. Yang pertama, dia adalah ibadah yang akan menyempurnakan sholat fardu kita, di mana sholat fardu kita itu adalah hal yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah besok di hari kiamat. Dan yang kedua, sholat sunnah adalah ibadah sunnah yang terbaik di antara ibadah-ibadah sunnah lainnya, tentu ibadah badaniyah. Dibandingkan puasa, dibandingkan baca Quran, dibandingkan kemudian mungkin umroh, tawaf dan seterusnya, maka sholat adalah ibadah terbaik untuk jajaran ibadah sunnahnya. Tentu juga dibandingkan dengan ibadah wajib, tidak ada satupun ibadah sunnah yang kemudian lebih utama dibandingkan ibadah wajib. Maka sebagian orang agak keliru. Mereka ketika punya hajat, mereka melakukan puasa sunnah, mereka melakukan sholat sunnah hajat, melakukan tahajud, berdoa kepada Allah. Tetapi mohon maaf, kadang subuhnya malah bolong, subuhnya malah terlewatkan. Lebih baik tidak perlu sholat sunnah, sholat qiyamul lail, bangun tengah malam, tetapi meninggalkan sholat wajib. Lebih baik kita perhatikan yang wajib-wajib dulu, barulah kita perhatikan yang sunnah-sunnah. Itu secara prioritas, karena ibadah itu harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kita ibadah tidak sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ibadah itu adalah pemenuhan hak-hak Allah atas kita. Baik, itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga dari melakukan ibadah sholat sunnah ini adalah bahwasanya kita bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa yang kita harus perhatikan. Dan seorang muslim itu harus punya cita-cita pengen bertemu dengan Rasulullah, harus rindu terhadap Rasulullah. Mungkin kalau ditanya secara lisan, baik yang tua ataupun yang muda, yang kaya, yang miskin, ustadznya ataupun jamaahnya, kalau ditanya kangen Nabi atau tidak, cinta Nabi atau tidak, semua orang akan mengatakan cinta. Tetapi tentu cinta itu tidak cukup hanya dengan lisan. Cinta itu perlu pembuktian. Nah, salah satu pembuktiannya adalah dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah terutama. Karena dalam sebuah hadis dikatakan begini. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda kepada saya. Kondisinya adalah Rabi'ah ini setelah membantu Nabi. Rabi'ah ini sebagai pelayannya Nabi. Nabi butuh makanan diambilkan, Nabi butuh air untuk wudu diambilkan, Nabi butuh senjata diambilkan, kendaraan didekatkan dan seterusnya. Maka setelah selesai berkhidmat kepada Nabi, Rabi'ah pun ditanya sama Nabi, "Sal. Wahai Rabi'ah, sal, mintalah kamu. Mau minta apa?" Posisi saat itu Rasulullah adalah seorang presiden, seorang pemimpin, yang kalaupun meminta sesuatu yang sifatnya duniawi, jabatan, ataupun harta dan seterusnya, mungkin Rasulullah bisa memberikan kepada dia. Tetapi Rasulullah juga selain sebagai presiden, juga sebagai nabi, yang doanya itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doanya itu sangat mustajabah. Kalaupun tidak bisa dipenuhi atau bukan urusan duniawi, maka Rasul pun bisa mendoakan untuk dirinya supaya ia mendapatkan apa yang ia minta. Tentu ini satu hal yang sangat istimewa. Tidak semua orang mendapatkan privilege untuk ditanyai sama Nabi minta apa. Nah, mendapatkan kesempatan yang sangat mulia ini, Rabi'ah bin Ka'ab ini sangat luar biasa. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nah, jawabannya ternyata di luar ekspektasi Nabi. Mungkin kalau kita meminta sesuatu yang sifatnya duniawi, pengen punya rumah bagi yang belum punya rumah, pengen punya kendaraan yang pengen punya kendaraan, yang belum punya keturunan pengen punya keturunan, yang belum punya pasangan pengen punya pasangan, atau mungkin keinginan umum pengen masuk surga. Nah, itu satu hal yang baik gitu ya, tetapi jawaban Rabi'ah itu jauh lebih mengherankan, lebih mencengangkan dibandingkan itu semuanya. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya pengen jadi teman engkau, jadi tetangga engkau di surga nanti. Artinya tidak hanya meminta surga, tapi meminta untuk bersanding dengan Rasulullah di surga. Tentu surganya berarti paling tinggi. Maka kata Rasulullah pun terkaget mendengar jawaban itu. Aw ghairu dzalik. Wahai Rabi'ah, nggak pengen yang lain saja? Mendengar jawaban yang begitu dahsyat, keinginan yang begitu luar biasa itu, Rasulullah malah menawarkan hal yang lain, nggak pengen yang lain gitu. Fakultu huwa dzak. Rabi'ah pun mengatakan, enggak Rasulullah, saya cuma pengen itu, pengen menjadi teman engkau di surga. Saya ingin selalu bersama engkau. Maka kata Rasulullah, ya sudah, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ya sudah, kalau memang itu merupakan keinginanmu, maka bantulah aku untuk merealisasikan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Apa yang dimaksud memperbanyak sujud? Tentunya memperbanyak sholat. Sholat apa? Tentunya sholat sunnah.
Karena kalau sholat wajib harus kita lakukan, dan sholat wajib tidak kita bisa perbanyak, sehari 5 kali, titik. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang bisa kita perbanyak apa? Yang bisa kita perbanyak adalah sholat. Maka sholat sunnah, semakin kita banyak melaksanakan sholat sunnah, apapun itu, mau duha, qiyamul lail, dan seterusnya, itu adalah wasilah bagi kita supaya kita bisa menjadi temannya Nabi Muhammad SAW di surga. Hadis ini, pertanyaan ini memang ditujukan untuk Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab. Tetapi keutamaannya tidak terbatas kepada beliau saja, tetapi seluruh orang yang ingin menjadi temannya Nabi Muhammad SAW di surga, maka perbanyaklah sholat dan niatkan dan tanamkan dalam hati ini ada keinginan untuk bertemu, untuk kangen bersama Rasulullah, untuk bisa bersanding bersama Rasulullah, dan berbanyak sholat, maka insya Allah kita akan bisa bertemu dan berjumpa dan bahkan bersanding dengan Rasulullah SAW besok di surga. Akramul khalqi, orang yang memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia yang ada. Nah, ini keutamaan yang berikutnya, yaitu bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya daripada sholat sunnah ini adalah dosanya akan berguguran ketika kita ruku ataupun sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, "Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda. Dalam hadis riwayat Baihaqi dikatakan, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza qama yusalli," ketika dia berdiri untuk melaksanakan salat, "utiya bidzunubi," akan didatangkan dosa-dosanya. "Fawudi'at 'ala ra'sihi," yang mana dosanya itu akan diletakkan di atas kepalanya, "au 'atiqihi," atau di atas pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Maka ketika orang itu kemudian sujud ataupun ruku, maka kita tahu kalau kita sedang berdiri ditaruh sesuatu di atas kepala, mungkin tidak akan jatuh. Tapi begitu kita ruku, begitu kita sujud, maka seluruh hal yang ada di kepala kita dan juga di pundak kita pasti akan berjatuhan. Itulah contoh daripada dosa-dosa kita yang akan dijatuhkan, yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salat kita. Maka salatlah yang banyak, mau yang wajib ataupun yang sunnah, dan jangan menunggu jadi orang baik. Maka jadilah orang baik dengan memperbanyak salat. Tidak perlu menjadi orang yang soleh dulu. Mungkin belum bisa meninggalkan maksiat, sholatlah. Karena dengan sholat itulah justru kita akan dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin belum bisa kita tinggalkan di saat kita belum terlalu rajin sholat. Maka sholatlah, sholat itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang baik saja, tetapi siapapun kita, semuanya adalah hambanya Allah, kita berhak untuk dihapus dosa-dosanya dengan sholat. Ini adalah keutamaan yang keempat daripada sholat sunnah. Baik jamaah rahimakumullah, masih ada beberapa keutamaan lagi, tetapi karena waktunya sudah habis, maka mari kita lanjutkan di segmen yang berikutnya. Tetap bersama kami.